Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Hadirin sekalian, jamaah sedang salat isya, tarawih dan juga witir berjamaah. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya hormati Ketua DKM Masjid Kuba, Bapak Ustadz Ihsan Hasibuan MA, dan juga segenap jajaran DKM, ada Ustadz Bapak Haji Khairuddin, ada Ustadz Haji Fahrudin dan jajaran yang lainnya, dan tentunya jamaah sekalian yang semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan penuh limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini nggak kerasa kita udah memasuki malam ke-18 di bulan suci Ramadan. Kalau kita ngomongin bulan suci Ramadan, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bulan suci Ramadan itu menjadi bulan yang paling mulia, bulan yang paling agung, bulan yang Allah pilih menjadi bulan terbaik di antara bulan-bulan lainnya. Nah, yang menjadikan bulan Ramadan ini Allah pilih menjadi bulan terbaik, bulan yang paling mulia, bulan yang paling agung, bukan karena di dalamnya ada kewajiban berpuasa, melainkan Allah jadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan terbaik karena di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Ada kaidah mengatakan sesuatu yang dekat atau sesuatu yang nempel bahkan dengan yang mulia, maka sesuatu tersebut akan jadi ikutan mulia. Kita lihat misalnya Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebaik-baiknya para nabi dan rasul. Allah pilih dari sekian banyak nabi dan rasul, Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling baik, paling mulia, paling sempurna. Kenapa? Karena diturunkan kepadanya Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi penghulunya para malaikat, ya, yang jumlahnya enggak terhitung itu. Allah pilih malaikat Jibril menjadi penghulunya, Sayyidul Malaikah. Kenapa? Karena melalui wasilahnya Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Kita umat Islam menjadi umat terbaik di antara umat-umat lainnya. Kenapa? Karena diturunkan untuk kita kitab suci Al-Quran. Apalagi bulan suci Ramadan nih, yang sekarang kita lagi ada di sini di bulan suci Ramadan, Allah jadikan bulan terbaik karena di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Apalagi nanti di 10 malam terakhir kita akan mencari-cari, berjuang semaksimal mungkin meningkatkan kualitas ibadah kita biar dapat apa? Biar dapat malam-malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa Allah pilih ini malam menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Karena diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu kitab suci Al-Quran. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kita turunin nih Al-Quran, kata Allah, ya, pada malam Lailatul Qadar. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya kalau kita mau mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita jangan jauh-jauh. Maka hendaknya kita senantiasa mendekat kepada kitab suci Al-Quran. Nah, apalagi momentum bulan suci Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran, Syahrul Quran, bulannya Al-Quran.
Dan salah satu amalan ibadah yang sangat-sangat disunnahkan, dianjurkan di bulan suci Ramadan ini adalah meningkatkan kuantitas serta kualitas interaksi kita nih sama kitab suci Al-Quran. Nah, buat orang-orang awam kayak kita, sependek-pendeknya, semudah-mudahnya interaksi kita sama Al-Quran dengan cara membacanya. Nah, sekarang yang pertanyaannya, coba kita jujur sama diri kita masing-masing. Dalam keseharian kita, berapa waktu yang kita habiskan buat kita pegang handphone? Berapa lama waktu yang kita habiskan buat scrolling media sosial? Berapa banyak pesan WhatsApp yang kita baca dalam keseharian kita? Tapi berapa lama waktu yang kita habiskan buat baca Al-Quran? Pengen hidup bahagia, pengen hidup tenang, pengen hidup tentram, tapi lebih banyak pegang handphone daripada pegang Al-Quran. Terkadang itu Al-Quran numpuk di rak-rak buku di rumah-rumah kita, tersusun rapi, tapi ironinya sedikit di antara kita yang sadar untuk mengambilnya, lalu membacanya, apalagi mentadaburinya. Nah, oleh karena itu hadirin, melalui momentum bulan suci Ramadan ini, ya, di mana pahala sunnah menjadi pahala wajib akan dilipat gandakan menjadi 10 bahkan 100 kali kebaikan, maka hendaknya kita jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Kita deketin Al-Quran ini. Nah, pertanyaannya, kenapa kita mesti baca Al-Quran? Dalam salah satu hadisnya, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'asyri amsalihha." Kata Nabi SAW, orang yang baca satu huruf kitab suci Al-Quran. Berapa, Pak? Satu huruf daripada kitab suci Al-Quran, maka orang tersebut dengan bacaannya tadi, dengan satu huruf yang tadi dia baca, akan mendapatkan satu nilai kebaikan. Nah, satu nilai kebaikan tadi akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali kebaikan. Nah, dari hadis ini hadirin, ada yang menarik. Yang menarik perhatian itu adalah disebutkan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Pertanyaannya, kenapa angka 10? Kenapa angka 10? Kenapa enggak angka yang lain? Angka 12 atau angka 7 misalnya gitu. Nah, Al-Fakir pernah bertanya hal ini kepada guru saya waktu saya di Mesir. Ya, saya bertanya tentang hal yang ini. Kenapa? Karena di dalam dalil-dalil Al-Quran atau dalil-dalil hadis banyak ditemukan angka 10 ini, Pak Bu. Ya, misalnya di Al-Quran ada tuh Allah bilang, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Kata Allah dan Al-Quran, siapa orang yang mendatangkan nilai kebaikan 1 akan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Ada lagi hadis yang lain. Misalnya Nabi bilang, ya, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan meninggikan derajatnya sebanyak 10 derajat, menghapuskan kesalahannya sebanyak 10 kali kesalahan, lalu mensyafaati sebanyak 10 kali syafaat. 10 disebutkan. Saya bertanya waktu itu ke guru saya waktu di Mesir. Lalu beliau menjawab dengan menanyakan sebuah pertanyaan. Beliau nanya, pernah nggak kamu ngelihat anak kecil yang belajar berhitung? Saya diam sebentar, saya bilang pernah. Biasanya kalau anak kecil berhitung, itu anak kecil akan berhenti di angka berapa biasanya dalam belajar berhitung? Saya mikir bentar, angka 10. Karena kayaknya nggak ada atau nggak lazim anak kecil belajar berhitung sampai angka 6. Atau angka sampai 8. Atau bahkan lebih. 10, 11 gitu misalnya. Ya. Kebanyakan umumnya anak kecil belajar berhitung sampai angka 10. Lalu guru saya bilang, nah angka 10 itu menunjukkan kesempurnaan dalam bilangan. Seakan-akan Allah pengen bilang, hei baca nih Quran. Kamu baca Quran walau 1 huruf aja kamu baca, ya, kamu akan mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan yang sempurna. Itu baru satu huruf. Apalagi kita bisa baca 1 kalimat.
satu ayat, satu surat, apalagi kita bisa mengkhatamkan Al-Quran ini 30 juz. Terlebih lagi kita bisa mengkhatamkannya di bulan suci Ramadan. Berapa banyak udah pahala kebaikan yang kita dapatkan kalau kita senantiasa pengen dekat dengan Al-Quran. Lalu apalagi manfaatnya kalau kita baca Quran? Kata Nabi di hadis yang lain, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Kata Nabi, hei bacalah Al-Quran ini. Kenapa mesti baca Al-Quran? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena Quran yang kita baca waktu di dunia nih, Quran yang kita sering murojaah, Quran yang sering kita amalkan waktu di dunia, yakti akan datang nanti. Di mana? Di hari kiamat. Ngapain dia? Ngapain ini Quran datang di hari kiamat? Syafi'an li ashabi. Akan datang di hari kiamat menjadi syafaat buat siapa? Buat kita-kita nih yang gemar baca Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, udah berapa banyak Al-Quran yang kita baca? Ini malam udah malam ke-18. Kira-kira bacaan Quran kita udah sampai mana? Alhamdulillah kalau ada yang sudah khatam. Kalau yang belum khatam, insya Allah akan dikhatamkan. Tapi yang paling penting bukan hanya sekedar membacanya. Meskipun membaca penting, tapi bukan berarti itu yang paling penting. Ada yang lebih penting dari sekedar membaca Al-Quran, yaitu mentadaburi atau memikirkan tentang makna-makna Al-Quran yang kita baca. Satu halaman yang kita baca yang dibarengi dengan tadabbur atau perenungan makna akan yang dibaca itu lebih baik daripada kita membaca banyak tapi tanpa kita paham. Tapi mukjizatnya Al-Quran, meskipun kita baca dan kita nggak paham, tetap Allah akan berikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang sempurna tadi. Ya. Nah, oleh karenanya hadirin Bapak Ibu sekalian, melalui momentum bulan suci Ramadan ini, yuk kita tingkatin interaksi kita sama kitab suci Al-Quran. Karena nanti dia di hari kiamat akan nolongin kita kalau kita sering baca Al-Quran. Bahkan sebelum hari kiamat datang, nanti ketika kita meninggal dunia, ketika kita dikuburkan di kuburan yang sangat sempit dan gelap gulita, maka tidak ada satupun yang bisa menerangi alam kubur kita kecuali amal-amal kita dan juga Al-Quran yang kita baca dalam keseharian kita. Jadi Al-Quran itu enggak cuma menolong kita ketika kita di hari kiamat. Bahkan semenjak kita hidup di dunia, itu Al-Quran sudah nolongin kita. Banyak kasus, banyak kejadian yang di luar nalar manusia, yang mana menyelamatkan orang-orang yang ahlul Quran. Orang-orang yang gemar baca Al-Quran diselamatkan dari segala bala, bencana, dan juga malapetaka-malapetaka lainnya. Oleh karenanya hadirin, ini Ramadan masih tersisa beberapa hari lagi. Masih ada 12 hari lagi. Mari kita tingkatkan interaksi kita sama Al-Quran, yang mana satu hurufnya kita baca akan bernilai kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jika kita membacanya secara terbata-bata, karena ada mungkin di antara kita yang pengen betul baca Quran, tapi apalah daya kualitas bacaan Qurannya belum mumpuni. Satu halaman seperti satu juz rasanya membaca Al-Quran. Karena kenapa? Karena terbata-bata. Maka jangan sedih hadirin. Bagi orang yang terbata-bata dalam membaca Quran, ada kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil baroroh. Nanti di hari kiamat orang yang pandai baca Quran, orang yang hafal Quran, itu akan dikumpulkan dengan barisan para malaikat yang mulia. Lalu nggak sampai di situ, Nabi lanjutin lagi, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'amu fihi wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Dan ada juga orang yang baca Quran tapi terbata-bata. Dia merasa sulit banget dalam membaca Al-Quran. Ada nggak tuh Pak? Ada nggak yang begitu? Ada ya.
merasa kesulitan dalam membaca Al-Quran, falahu ajron. Maka orang yang terbata-bata tadi itu, ya, orang yang merasa kesulitan dalam membaca Al-Quran tadi, kata Nabi, mendapatkan 2 pahala kebaikan. Mudah-mudahan yang hadir di sini malam hari ini, pulang dari sini kalau belum disentuh itu Quran, kita sentuh Al-Qurannya, kita ambil, kita mulai baca Al-Quran. Barang sehalaman, 2 halaman setiap hari, insya Allah menjadi investasi kita buat kita ditolong oleh Al-Quran di hari kiamat kelak. Karena kalau mengandalkan amal perbuatan kita untuk masuk surga, rasa-rasanya berat. Karena ketika kita hidup di dunia, kita lebih banyak amal salahnya daripada amal solehnya. Maka siapa yang bisa menolong kita di hari kiamat kelak? Salah satunya adalah kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesemangatan, ketekunan, kerajinan, dan keistiqomahan dalam senantiasa meningkatkan interaksi kita dengan kitab suci Al-Quran. Salah satu dengan cara membacanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.